Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kumpul di masjid. Sudah pada al-falah ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan yang paling penting dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas salah satu hadis ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man wajadahunna wajada halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayyabki'a ilal kubri ba'da anfasahu Allahu minhu kama yakrahu ayyudhafa binnari. Hadirin jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal jika terdapat dalam diri seseorang, ia telah mendapatkan manisnya iman. Dikata Rasulullah, ada 3 hal jika terdapat dalam diri seseorang, ia telah memperoleh manisnya iman. Kurang kedengaran ya? Kedengaran nggak sekarang? Ke belakang, kedengaran nggak? Kedengaran. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Salasin man wajadahunna wajada halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayyarji'a ilal kufri ba'da an anfasahu Allah minhu kama yakrahu ayyudhafa binnari. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Ada 3 hal. Kedengaran enggak, Bu? Ada 3 hal. Jika terdapat dalam diri seseorang, ia telah mendapatkan manisnya iman. Ada 3 hal. Jika terdapat dalam diri seseorang, ia telah memperoleh manisnya iman. Ya kita tinggal ukur diri kita masing-masing ya.
Pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya, yang lain termasuk diri kita, apalagi yang lain selain Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya, daripada diri kita, daripada yang lain, dan seterusnya, dari seluruh makhluk, termasuk harta, termasuk anak istri, termasuk suami, termasuk mertua, orang tua, gitu ya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Tidak boleh mencintai seseorang bukan karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyajilal kufri pada anfatahullah minhu kama yakrahu ayyudaba finnari. Benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, bagaikan bencinya apabila dicampakkan ke dalam neraka. Benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, setelah kita menjadi muslim, setelah kita jadi beriman, bagaikan bencinya apabila dicampakkan ke dalam neraka. Ayo kita mulai satu-satu. Jadi kembali lagi, ada 3 hal jika terdapat dalam diri seseorang yang telah mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Yang kedua, mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran, bagaikan bencinya apabila dicampakkan ke dalam neraka setelah Allah menyelamatkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatannya buat kita sebagai orang beriman. Karena iman itu kan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazidu wa yanqusu. Bertambahnya itu karena banyak amal soleh, berkurangnya karena maksiat. Mudah-mudahan tidak hilang. Kalau hilang repot itu. Kalau hilang kan murtad. Bisa kufur besar, bisa syirik besar, itu murtad. Kalau murtad itu hilang. Tapi kita sebagai orang beriman, iman itu bertambah dan berkurang. Syukur-syukur gitu yang diharapkan tadi, sudah mendapatkan manisnya iman. Syukur-syukur. Cuma tadi yang mendapatkan manisnya iman itu diantaranya jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Nah kita sekarang buka Quran surat At-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sudah ketemu? Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Dulu masih ingat cinta terbagi berapa? Banyak manusia
pusing. Cinta terbagi berapa? Cinta terbagi berapa? Maaf, anak muda, yang muda-muda santri. Cinta terbagi berapa? Cinta itu terbagi dua. Ada cinta yang wajib diikhtiarkan, ada cinta bawaan. Sekali lagi ya, ada cinta yang wajib diikhtiarkan, ada cinta bawaan. Bawaan itu fitrah, gharizah, insting, naluri, itu bawaan. Ada cinta yang harus diikhtiarkan. Cinta yang harus diikhtiarkan itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Itu harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Tapi kalau cinta terhadap orang tua, ya maaf ya, aba hukum itu maksudnya abun ya, pernah saya sampaikan kalau nggak salah, abun, aba hukum, dan bapak-bapak kamu, maksudnya bapak, ibu, kakek, nenek, tafsirnya ya. Wa abna hukum, ibnun itu anak laki-laki, kalau terjemahkan letterle, tafsirnya adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu cicit, nah gitu ke bawah. Kalau yang lain-lain sama. Kalau istri disebut istri-istrimu, maksudnya adalah bagi istri suamimu. Yang lainnya sama. Itu dalam surat At-Taubah ayat 24 tadi. Itu ada cinta yang harus diusahakan, ada cinta bawaan, gharizah, insting, naluri. Cinta kepada orang tua, bawaan bukan? Bawaan. Cinta kepada anak, bawaan. Cinta kepada harta, bawaan, fitrah itu. Cinta kepada saudara itu bawaan. Jelema tanya apa? Kolot gila itu. Perang ke Banyuman, jelema tanya apa kolot? Taljim kalau bahasa Indonesia. Lama jelema tanya apa kolot? Ada jelema itu normal. Karena itu naluri, insting, bawaan gitu. Saya contohkan ya. Panyoman masih punya bapak? Oh enggak. Punya anak kan? Anaknya dipukul sama saya di depan Panyoman. Kira-kira Panyoman marah enggak? Marahnya spontan enggak? Spontan. Ini Ustaz gila ya. Nggak nyangka. Yakin ya? Begitu marah ya? Marah enggak? Marah. Itu spontan ya. Ini masih punya bapak ibu yang kampung sawah ini? Masih punya ibu? Masih punya ibu. Bapak udah nggak ada. Nah, ibunya saya jewer di depan beliau. Dijewer sama saya di depan beliau, di depan anaknya. Kira-kira aku marah nggak? Ini Ustaz gila. Kira-kira Ustaz apa itu namanya? Ustaz gila. Itu fitrah bawaan. Mobil Panyoman saya bawa di depan Panyoman, nggak izin nggak apa. Kira-kira Panyoman apa ngomongnya? Nah, Ustaz nggak nyangka ya, ambil mobil nggak izin. Namanya kan mencuri itu ya. Marah lah. Nggak usah ditanya agamanya yang begitu. Yakin nggak? Nggak usah ditanya agamanya. Mau agama Islam? Ente kan Ustaz, ente kan Muslim, ente kan mau kafir, mau muslim, mau ateis, yang delapan itu pasti cinta. Karena itu bawaan, naluri, insting. Beda dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Bukan bawaan itu, harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Contoh ya, sholat di masjid berjamaah harus diikhtiarkan nggak? Maka kita siap-siap bangun harus jam sekian kan gitu, supaya jangan ke ikhtiarkan, harus diikhtiarkan.
Cinta kepada Rasul pun harus diikhtiarkan, bukan bawaan. Bukan bawaan. Sekali lagi ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan jihad di jalan Allah itu cinta, bukan cinta bawaan, tapi cinta harus diikhtiarkan. Sering disebut cinta ibadah. Cinta ibadah. Yang kedua cinta bawaan, fitrah, yang tidak perlu diikhtiarkan, memang cinta dengan sendirinya. Seperti maaf ya, Anda punya rumah digusur, pasti rumahnya sudah punya sertifikat kan? Milik pribadi digusur atau diambil sama yang lain, kira-kira marah kan? Nggak usah tanya agamanya lah, itu bawaan namanya. Tapi kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan jihad yang harus diikhtiarkan. Makanya kenapa iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Apalagi kita berusaha bagaimana untuk mendapatkan manisnya iman. Untuk mendapatkan manisnya iman itu harus diikhtiarkan. Saya boleh ditakdirkan begini. Ditakdirkan begini itu gimana? Ditakdirkan menjadi orang nggak benar. Bisa nggak berubah menjadi orang benar? Jadi ikhtiarkan. Jadi orang benar itu harus diikhtiarkan. Makanya cinta kepada Allah, ya, ucapannya benar, perbuatannya benar, keyakinannya juga benar, ucapannya benar. Kenapa? Karena orang beriman itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, gitu kan dalam surat Al-Mu'minun itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia tidak berkata berbuat yang sia-sia. Jadi ucapannya juga harus benar. Ngomongnya benar, lisannya benar, perbuatannya juga benar, keyakinannya juga benar. Yakin benar nggak akan melibat jam 6 itu yakin, tidak ada yang ragu. Kita harus yakin ya dengan arkanul iman yang benar, harus yakin, itu modal itu. Arkanul iman yang benar itu modal. Kalau pedagang itu modal, kalau diibaratkan dalam Quran itu akal. Arkanul iman yang enam itu kalau diibaratkan dalam dalam pohon akar. Kalau pohon yang baik itu akarnya harus kuat, akarnya harus kuat, sehat, kan gitu kan? Nah, arkanul iman yang 6 itu kalau diibaratkan dalam pohon itu akar. Makanya kan akar yang bagus itu bukan akar yang kelihatan di atas, tapi memunjam ke bawah, kokoh kuat, memunjam ke bawah, kan gitu dalam Quran. Ya. Cabangnya menjulang ke langit. Nah, itu udah mulai itu ibadah-ibadah. Itu arkanul Islam itu yang selain syahadatain ya. Itu pohon lantas berbuah, kan gitu kan? Berbuah itu akhlak. Itu Quran surat apa itu? Alam tarau kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa farha bis sama tuti ukulaha kullatin bi'idznillah wajibullahu aktsar nasi la'allakum yatazakkarun. Coba dilihat Quran. Surat At-Taubah ya. Tadi juga At-Taubah kan ya? Tadi surat At-Taubah kan? Sekarang surat apa? Tadi surat apa? Nah, itu surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 24 atau 24, 25 ya. 25, 6 24, 25, 26. Surat Ibrahim, surat ke-14. Ayatnya 24 juga, 24, 25, 26, 24. Ya, anak muda, coba gantian. Kamu suaranya kencang atau rendah mah? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya
diuji, Allah memberikan perumpamaan ya. Kalimat yang baik, bukan kalimat la ilaha illallah. Kalimat thayyibah. Makanya kalau mati aja mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Dasarnya luar biasa ya. Kalau kita yakin dengan arkanul iman yang 6 nanti, itu Allah memberikan perumpamaan, itu baru akar itu. Tapi kan akar penting nggak? Oh penting banget tuh. Kalau akarnya dicabut aja mati nggak? Mati. Makanya kalau arkanul iman yang 6 itu maaf ya, satu saja tidak diyakini, itu mati itu, syahadatnya batal. Dasar ya, dasar nggak? Arkanul iman yang 6 itu adalah akar kalau dalam pohon. Kalau tidak yakin dengan arkanul iman yang 6, jangankan 6-6-nya, satu saja tidak diyakini, itu syahadatnya batal. Syahadatnya batal, dasar. Sama dengan akarnya dicabut, mati. Kalau akar dicabut, walaupun sudah maaf ya, buahnya sudah banyak gitu kan, batangnya bagus, menjulang ke langit, umpamanya tinggi maksudnya ya, buahnya banyak, tapi akarnya mati. Kira-kira gimana? Ikut mati nggak? Oh ikut mati semuanya, sampai daun-daunnya pun rontok semuanya, buahnya pun berjatuhan. Begitu dahsyatnya ya akar itu pengaruhnya. Begitu dahsyatnya arkanul iman yang 6. Begitu dahsyatnya masalah akidah. Makanya kita harus yakin dengan arkanul iman yang 6. Harus diyakini, terus saja dipelajari dengan baik. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul itu harus mengenal Allah, mengenal Rasul. Ya. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu harus diikhtiarkan, harus diikhtiarkan, wajib. Makanya kan kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasul karena ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Itu harus dipaksakan. Kedah dipaksakan. Kedah harus dipaksakan. Nggak bisa datang dengan sendiri. Orang kenapa kata orang-orang Ustaz, orang-orang yang tadinya non muslim bisa dapat hidayah? Itu karena ikhtiarnya luar biasa mereka mencari kebenaran, dipelajari oleh mereka, walaupun benci tapi dipelajari. Artinya akhirnya menemukan ternyata benar, itu akhirnya dapat hidayah. Kalau nyari kebenaran, kecuali pembenaran beda. Kalau nyari kebenaran siapapun pasti dapat hidayah. Walaupun bekas garong gitu ya, nyari kebenaran, insya Allah dapat hidayah. Insya Allah dapat hidayah. Makanya kenapa di Eropa, di Batu semakin hari semakin banyak orang masuk Islam. Karena nyari benar, mereka udah bosan dengan pura-pura itu. Di kita baru belajar pura-pura. Kalau di sana sudah bosan dengan pura-pura gitu ya, mencari kebenaran, mencari ketenangan. Ternyata iman itu menjadi tenang. Tadi juga dibaca oleh imam itu luar biasa. Jangan dikira kamu masuk surga tanpa diuji, pasti diuji dulu. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus yakin. Ya, tadi Allah memberikan perumpamaan. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya kuat menghunjam ke bawah, batangnya menjulang ke atas, setiap musim menghasilkan buah dengan izin Allah. Kan gitu idealnya. Gimana Ustaz kalau akarnya doang gitu ya, batangnya nggak ada, jangan. Itu masih ada harapan tumbuh. Makanya iman itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yang beruntung orang tadinya non muslim masuk Islam. Karena ikhtiarnya sendiri, karena usahanya
diri, karena niatnya sendiri semata-mata dia ingin mendapatkan kebenaran, dapat hidayah dia. Atas mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati dia, beruntung dia. Umpamanya ya pagi-pagi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, belajar sholat, baru belajar sholat, baru belajar tentang sholat, mati dia, husnul khotimah. Itu husnul khotimah. Sampai Rasulullah menyampaikan begini, innal islama yahdimu makana qablahu. Islam akan menghapus dosa sebelum dia masuk Islam. Dosa-dosa masalahnya hilang semua. Di ujungnya husnul khotimah. Yang repot tadinya sudah paham Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, diuji nggak lulus, bisa karena apa saja lah, lantas murtad, umurnya sudah 60 tahun umpamanya, umurnya sudah 60, padahal dari umur 15 tahun dia orang soleh luar biasa, tiba-tiba dia murtad, mati dia, paginya murtad, sorenya mati umpamanya, itu seluruh amalnya kebaikan hapus semua dan kekal dalam neraka. Summa nauzubillah min, itu yang repot. Makanya kita terutama yang sudah pensiun berikhtiar, berusaha supaya mendapatkan manisnya iman. Berusaha, berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Juga kepada yang masih muda ya, karena meninggal tuh kebanyakan masih muda. Yang muslim jarang meninggal. Yang muslim jarang meninggal ya, jarang lah. Apalagi umurnya di atas 70 jarang. Makin 80 makin jarang. Ya. Tapi kebanyakan anak-anak muda, hati-hati anak muda. Untuk saya yang muda jangan, oh saya masih lama, belum tentu. Ya. Kan kecelakaan motor kebanyakan masih muda lah. Masa hati-hati bawa motor dulu jauh. Masih muda, anak-anak muda, bawa mobil juga masih muda-muda. Jadi oleh itu sekali lagi ya, kepada yang muda juga tetap harus berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan manisnya iman. Bukan khusus untuk orang tua, cuma bagi yang sudah tua, udah pasti lah mati itu udah dekat. Kalau buah mau udah matang lah gitu, matang itu diambil pasti jatuh. Sekolah masih kena itu benar, nah itu karunia ulah. Ya. Jadi beruntunglah kalau sudah pensiun menjadi orang benar. Beruntung agar kita mendapatkan manisnya iman. Lantas kita mati dalam keadaan mendapatkan manisnya iman, itu namanya husnul khotimah. Lu pasti itu udah pasti ke surga. Udah pasti ke surga. Ya. Dengan rahmat Allah udah pasti masuk surga. Dengan rahmat Allah udah pasti masuk surga. Karena kita amal. Sekali lagi ucapannya, perbuatannya, keyakinannya itu benar. Jadi yang kedua, mencintai seseorang itu harus karena Allah. Jadi kita cinta kepada orang tua, cinta kepada kakek nenek, cinta kepada anak, cinta kepada cucu, itu harus karena Allah. Cinta kepada teman, cinta kepada siapa saja, sepanjang itu dia manusia, cintanya harus karena Allah supaya jadi ibadah. Cinta karena Allahnya harus diikhtiarkan kan? Harus diikhtiarkan. Bahkan diniatkan. Semata-mata cinta kita karena Allah. Berkumpul, berpisah karena Allah. Cinta kepada istri pun harus karena Allah. Cinta kepada suami pun harus karena Allah. Cinta kepada anak harus karena Allah. Apalagi dengan teman dan sebagainya harus karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Supaya jadi ibadah, supaya mendapatkan manisnya iman. Kalau cinta maaf ya, karena hubungan darah semata-mata nggak dapat pahala.
Cinta hubungan darah itu saya kata tadi cinta bawaan, itu pasti cinta. Cinta bawaan ya. Cinta hubungan darah itu cinta bawaan. Nah, supaya cinta bawaan ini mendapatkan pahala, cintanya karena Allah. Sampai Allah menyebutkan dalam Quran itu surat Luqman ayat 15, kalau nggak salah surat Luqman 15. Wa in ja'adaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Surat 31 ya, ayat 15. Yang kencang suaranya ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mampu, tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadarmat coba pakai supaya kedengaran. Sadarmat surat Luqman ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Taat kepada orang tua harus nggak? Harus, tapi dengan syarat tidak maksiat, begitu. Taat kepada orang tua itu harus, walaupun kita tidak suka. Walaupun tidak suka, sekali lagi, walaupun anak tidak suka, tapi taat kepada orang tua wajib. Sepanjang tidak maksiat, sepanjang tidak dosa. Tadi kan disebutkan wa in jahadaka an tusyrika bima laysa bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua kamu memaksa untuk menyekutukan Allah, Allah menyebutkan fala tuti'huma, jangan diikuti keduanya. Maksudnya tolong ditaati gitu kan? Jangan diikuti. Padahal itu orang tua. Tapi diteruskan wasohibuma di dunia ma'rufah. Tapi karena kamu ada hubungan darah, tetap aja bergaul kamu dengan keduanya dengan cara yang baik, sopan, tetap aja sopan. Istri wajib taat kepada suami. Jangan hanya taatnya doang. Istri wajib taat kepada suami. Iya. Tapi sepanjang tidak maksiat. Artinya cinta terus karena Allah. Jadi kalau maaf ya, istri wajib taat kepada suami sepanjang suami tidak ngajak maksiat kepada istri. Tapi kalau kata suaminya, tolong dong impit-impit, istrinya tidak usah kan? Tolong dong jangan pakai jilbab. Wajib nggak taati suaminya? Wajib nggak? Nah, padahal tadinya wajib kepada suaminya, wajib taat asalnya kan? Tapi kalau maksiat diharapkan taat. Makanya cintanya harus karena Allah. Cintanya harus karena Allah. Cinta kepada orang tua karena Allah, cinta kepada suami karena Allah, cinta kepada siapa? Termasuk cinta kepada pemimpin pun harus karena Allah. Jadi kalau pemimpin kita nyuruh yang baik-baik, wajib ditaati kan? Wajib. RT itu nyuruh yang baik-baik ya, wajib taati kan? Wajib. RT terus ke atas sampai ke presiden. Tapi kalau maksiat wajib taati enggak? Jangan ditaati. Kenapa? Ada hadis, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun untuk maksiat kepada Allah. Makanya cinta tadi, cinta kepada siapapun karena Allah. Harus karena Allah supaya dapat pahala. Kita cinta kepada anak kita, maaf ya, saya katakan contoh begini.
Kita punya anak perempuan, sudah balik. Kalau balik itu, kalau perempuan men ya, atau 15 tahun, wajib menutup aurat nggak? Nah, lantas anak kita nggak mau menutup aurat, karena teman-temannya nggak mau menutup aurat, pengaruh temannya kuat. Kita sebagai orang tua akan membiarkan, biarinlah, nggak apa-apa, itu pilihan dia. Dosa nggak orang tuanya? Dosa. Orang tuanya berdosa. Jangan dikira orang tuanya tidak berdosa, dia berdosa. Makanya cintanya karena Allah, dia harus menutup. Jangan begini, harus pilihan sendiri. Kamu mau pilihan sendiri. Kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api. Itu cintanya karena Allah. Tapi kalau anak itu dibiarkan tidak nutup aurat, berarti cintanya bukan karena Allah. Kalah itu. Allah dikalahkan, Rasulnya dikalahkan. Lebih cinta kepada anaknya. Terserah anak saya lah. Nah, itu terserah anak saya lah, gitu kan? Dia sudah dewasa, justru sudah dewasa, wajib nutup. Wajib nutup, kecuali tadinya sudah dididik dengan benar, lantas punya suami, suaminya nggak benar. Itu orang tuanya nggak dosa, karena sudah mendidik dengan benar. Begitu punya suami jadi orang nggak benar, itu suaminya yang bertanggung jawab. Beda. Jadi kembalilah, cinta terus karena Allah. Jadi kepada siapapun kita mulai mencintai karena Allah. Ya, kalau cinta karena Allah, insya Allah. Begitu dia istri maksiat, benci. Sementara saat maksiat, begitu dia berubah tobat, kita harus cinta lagi. Ada teman tukang maksiat, kita benci. Bencinya karena maksiatnya, bukan kepada orangnya. Begitu dia berubah menjadi orang baik, kita harus cinta. Makanya cinta dan benci itu harus karena Allah. Sampai Rasulullah menyampaikan kepada kita, awsaku ural iman. Awsaku ural iman, pakai ta ya. Awsaku ural iman, al-hubbu billah wal bughdu billah. Ikatan iman yang paling kuat kedua, cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi benci juga ibadah ya. Bencinya karena Allah. Karena ada orang tidak boleh benci kepada siapa itu nggak benar itu. Hadis nih, melawan hadis nih. Hadisnya sahih. Awasaku oral iman al-hubbu billah wal bughdu billah. Ikatan iman yang paling kuat dua, cinta karena Allah, benci karena Allah. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Insya Allah itu jadi ibadah. Jadi cinta kepada seseorang itu karena Allah, bukan. Maaf ya, kita cinta kepada orang tua. Orang tua kita kebetulan non-muslim umpamanya. Kita cintanya karena hubungan darah aja. Tetap kita harus sopan, harus baik. Tapi ajarannya tidak boleh ditaati. Ajaran tidak boleh diikuti. Fala tuti'huma. Itu cintanya karena Allah. Nggak enak dengan orang tua. Ikutin aja lah ajarannya juga. Nah itu cintanya kepada orang tua melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Dan cintanya bukan karena Allah itu. Hati-hati. Suami, seorang perempuan punya suami, suaminya nggak pernah sholat, diingetin sama istrinya bahwa suatu hukumnya wajib. Satu tunggu 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak pernah dia berubah. Istri yang solehah itu minta pisah. Itu pisahnya karena itu ibadah. Itu cintanya karena Allah. Atau sebaliknya, suami punya istri. Pada saat sebelum menikah udah pakai jilbab rapi, bagus. Lihat lahiriahnya orang baik. Ternyata dia nggak sholat. Diingetin sama suaminya bahwa suatu hukumnya, tapi nggak sholat juga. Suaminya menceraikan istrinya. Itu cintanya karena Allah, pisahnya karena Allah. Itu pisahnya karena Allah. Makanya maaf ya, cinta benci harus karena Allah. Yang ketiga, benci
benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, bagaikan bencinya apabila dicampakkan ke dalam neraka. Kita bagi orang yang beriman ya, kita yang beriman ya, nggak ada yang mau masuk neraka. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ya apa sih masuk neraka? Saya pengen masuk neraka, kan pasti begitu. Ingin coba. Makanya kalau ingin nyoba, mati dulu. Kalau ingin nyoba harus mati dulu. Siksa kubur aja nggak bakalan dia kuat, apalagi masuk neraka. Siksa kubur aja, siksa. Subhanallah dia, kalau kita yakin lah siksa kubur ada, pahala kubur ada, harus yakin itu. Makanya kan ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu ciri orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Salah satu yang gaib itu diantaranya adalah neraka, surga, termasuk adanya nikmat dan siksa di alam barzakh, alam kubur itu ada. Tapi nggak bisa direkam ya. Merekam itu ada orang rekaman itu kan bohong lah gitu. Ya. Ada rekaman Islami siksa direkam dari mana? Jadi itu tidak bisa direkam. Jadi kembali tadi, kita benci kepada kekufurannya. Harus benci kepada kekufuran itu. Harus benci maksiat itu ya. Jadi jangan sampai gini, saya yang penting jangan saya aja maksiat, apa-apa. Itu namanya tidak benci. Makanya kan kata Rasulullah, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika Anda melihat maksiat, robahlah dengan biyadi. Biyadi itu dengan kekuasaan. Kalau ketua RT yang melihat warganya ya, ada warganya yang kontrak rumah umpamanya ya, bukan suami istri, itu RT harus bertindak kan? Punya wewenang dia. Ya, makanya RT harus rajin-rajin melihat warganya itu ada pendatang baru enggak. Kalau pendatang baru bukan suami istri, ya itu harus dicegah itu dengan kekuasaannya. Apalagi kalau tingkat presiden, ya itu lebih hebat lagi. Maka jangan begini. Pada saat ditawarkan jadi RT aja nggak mau, semuanya pada nggak mau. Yang mau orang non Muslim, itu orang kita ini masih parah gitu. Itulah kelemahan kita. Kelemahan umat Islam itu diantaranya salah satu diantaranya itu. Kadang-kadang nggak mau, jadi ketua RT aja nggak mau, ketua RW nggak mau, udahlah. Ya non Muslim walaupun sendirian mau, coba perhatikan. Apalagi udah pensiun, ya, kesempatan banyak menjadi ketua RW itu masyarakat. Supaya maksiat itu bisa dicegah. Anak-anak maaf ya, begadang sampai jam 12 malam larut, bukan suami istri, maaf. Bisa nggak dicegah oleh RT setempat? Bisa, biadi itu namanya dengan kekuasaannya. Apalagi tingkatnya lebih tinggi lagi. Bisa kan? Itu biadi. Maksiat itu bisa dihentikan. Makanya kata Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sahabat bukan? Sahabat yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Apa kata Sayyidina Utsman? Inna Allah la yazamu bisulqan ma la yazamu bil Qur'ani. Inna Allah la yazamu bisulqani ma la yazamu bil Qur'ani. Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan yang tidak bisa dicegah dengan Qur'an. Kata Qur'an, zina haram enggak? Haram. Bisa enggak dicegah dengan Qur'an? Jangan bisa lah, tapi dengan kekuasaan. RT bisa nyegah, RW bisa nyegah, wali kota, bupati. Ini kan kadang-kadang begini, nggak ada hubungan dengan agama. Nah, itu
itulah yang rusak. Justru pemimpin itu adalah untuk menjaga agama, termasuk mencegah kemaksiatan. Makanya dia di panggilannya sati babi sering. Ya kalau Ustaz cuma ngomong, nah itu bisa lisan. Kalau Ustaz kan lisan. Panggilan hati babi kolbi wadalika ada kuliban. Dan yang paling terakhir dengan hati, benci hati. Jika hati saja tidak benci, itu termasuk tidak ada iman. Lelah masyarakat bodoh amat. Itu tidak ada iman hati itu. Nggak ada imannya. Iman yang paling rendah itu adalah hati benci. Bencinya karena itu paling rendah itu. Subhanallahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita masa bodoh dengan keadaan, udah bukan urusan kita, enak aja bukan urusan kita. Kata Rasulullah, bukan umatku orang yang tidak pernah memikirkan tentang urusan umat. Jadi urusan umat, urusan kita, urusan bersama. Oleh karena itu sekali lagi, iman itu kita harus, kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, harus benci kepada kekufuran. Jangan tidak benci, suka. Kalau suka ridho ya sudah, sama dengan mereka, sama dengan berbuat. Kalau ridho dengan maksiat, sama dengan berbuat. Subhanallah. Berapa menit lagi? Jadi kita sebagai orang yang beriman kembali, supaya mendapatkan manis iman, pertama adalah Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada yang lainnya. Yang kedua, mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, bagaikan bencinya apabila dicampakkan ke dalam neraka. Lantas masalah cinta tadi terbagi dua ya. Ada cinta ibadah, ada cinta insting naluri. Cinta ibadah itu termasuk cinta kepada Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah. Cinta bawaan itu, insting naluri itu ada 8. Makanya kalau orang sering menyampaikan cinta yang 3 tidak boleh terkalahkan oleh cinta yang 8. Cinta yang 8 itu bisa jadi ibadah, manakala cintanya karena Allah. Itu harus diikhtiarkan. Sekali lagi, cinta yang 8 itu cinta bawaan, termasuk kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada saudara, kepada keluarga besar, ya, kepada tempat tinggal, usaha, ya, dagang dan sebagainya, tempat tinggal. Itu ada 8 jumlahnya. Dan cinta yang 8 ini tidak boleh mengalahkan cinta yang 3. Tapi cinta yang 8 itu bukan kita antipati ya. Buat apalah cinta 8? Buat apa? Bukan buat apa. Penting cinta 8 juga wajib. Tapi cintanya karena Allah. Maaf ya, harta penting nggak? Penting apa? Jangan begini. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, lantas kita meninggalkan harta bagi kasihkan semua orang, semuanya nggak ada kita pegang harta. Itu orang bodoh juga ya. Orang gila juga ya. Nggak benar itu ya. Harta itu bagi Islam sarana. Bahkan termasuk jihad yang disebutkan tadi oleh imam itu jihad itu tanpa sarana nggak bisa. Makanya kenapa kalau kata-kata jihad pasti di amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu baru dengan jiwa kamu. Kecuali satu ayat aja surat At-Taubah ayat 111 disebut di situ jiwa dulu baru harta. Yang lain itu pasti harta dulu baru. Bahkan kalau baca sirah ya, termasuk perang Tabuk gitu. Itu yang tidak punya harta itu, yang tidak punya kuda, itu tidak diwajibkan untuk berangkat. Kecuali ya, kudanya sudah disiapkan. Makanya kenapa Utsman bin Affan sampai 300 kuda, 300 onta dipersiapkan untuk orang-orang yang tidak punya.
tetapi fisiknya kuat kan gitu, masih muda. Artinya bahwa harta itu sangat penting bagi Islam. Kekuasaan juga penting bagi Islam. Kekuasaan itu penting. Kekuasaan itu sangat, agama dan kekuasaan itu saya sampaikan. Kalau kita cintakan Allah, agama dan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi agama dan kekuasaan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dua mata sisi uang. Al-mulku wad-dinu au amani, kata Imam Ghazali ya. Al-mulku wad-dinu au amani, kekuasaan dan agama itu kembaran. Cuma bedanya apa? Kekuasaan itu adalah sarana. Kalau agama bukan sarana. Minhajul hayat. Kalau agama itu minhajul hayat, pedoman hidup. Tapi kalau dunia tadi adalah kekuasaan, termasuk harta, termasuk wasailul hayat, sarana hidup. Penting nggak sarana? Penting. Anak sekolah harus pakai sarana nggak? Tempat tinggal kita harus pakai sarana nggak? Harus rumah kita, harus mobil, kendaraan, gitu kan? Itu sarana itu. Ya, makanya kalau Rasulullah, maaf ya, antum harus punya kuda-kuda yang sehat, kan gitu kan? Dulu, kalau sekarang punya mobil-mobil yang bagus kan begitu, idealnya kan begitu, idealnya begitu. Tapi itu sarana ya, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Berarti sarana itu penting, sangat penting. Agama lebih penting karena tujuannya untuk menjaga agama. Makanya kan kata Imam Ghazali diteruskan, wasultanu harisun. Sultan itu penguasa, bisa presiden, bisa raja. Haris itu penjaga, yaitu tukang jaga agama. Penguasa itu tukang jaga agama, semua agama harus dijaga. Makanya kalau jadi pemimpin, semua agama harus dijaga, apalagi agama. Ya yang jaganya tidak mengerti, bagaimana mau jaganya? Bahwa agama itu penting kira-kira gitu. Terus yang jaganya tidak mengerti agama, kira-kira bisa jaga nggak? Boro-boro ngejaga, malah supaya dihancurkan itu agama. Ngerti aja enggak? Bukan nggak ngerti, benci malah dengan agama. Ya pasti bagaimana cara menghancurkannya kan gitu. Berusaha juga sama saja. Makanya agama itu adalah pedoman hidup. Tapi kalau kekuasaan, sarana itu penting. Kita mau lewat sungai gitu ya, ada jembatan sebagai sarana. Karena sungainya luas, ini panjangnya luar biasa, harus pakai perahu, itu sarana supaya sampai kepada tujuan. Jadi sarana penting ya. Makanya mulai sekarang sadar kalau jadi ketua RT, ketua RW, apalagi diminta oleh pengurus masjid, wah itu Pak, termasuk itu bukan. Jadi pada jangan sampai begini, kalau saya buat apa itu? Justru kalau orang ngerti agama, insya Allah ya bisa menjaga agama dan cinta kepada orang itu pasti karena Allah. Insya Allah. Jadilah RT yang karena Allah. Jangan dianggap itu kecil, itu pahalanya besar. Jadi kalau dia tingkat RT saja bisa membawa masyarakatnya menjadi orang baik, itu pahalanya dapat dari masyarakatnya, bayangkan, tanpa mengeluarkan pahala masing-masing. Kalau tingkat keluarga, suaminya gitu kan, bisa menjaga istri dan anak-anaknya, itu si suami itu, si bapak itu punya pahala dari anak dan istrinya, tanpa mengeluarkan pahala masing-masing. Kalau tingkat nasional, bayangkan ya, mengajak kebaikan, pahalanya tingkat nasional. Tapi sebaliknya, kalau ngajak maksiat juga dosanya tingkat nasional juga. Makanya jadilah pemimpin-pemimpin yang baik. Jangan kita seolah-olah agama tidak ada hubungannya. Ya. Masih ingat yang dulu ya, pilihlah yang benar-benar aja. Ya. Yang benar masih ingat saya dulu menyampaikan. Nggak berubah saya. Ya. Cuma kan tidak boleh kampanye di masjid ya, katanya. Jadi sebetulnya licik yang mereka itu. Mereka justru pada saat mau pemilu biasanya ke masjid, masuk ke
keren. Pakai baju kok pakai peci. Biasa juga nggak pernah pakai peci. Tapi sebaliknya, maling teriak maling. Paling getol itu maling teriak malingnya. Tapi nggak malu-malu. Yang ngomong juga mereka. Yang rajin sekarang juga masuk pesantren mereka juga. Kan lucu. Apa hubungannya katanya agama dengan masalah kekuasaan? Lo kenapa lo masuk pesantren? Kiainya yang parah ya. Yang parah kiainya yang parah kan. Kenapa menerima orang-orang begitu? Makanya yang jadi pemicu ya, sekali lagi ya, hubud dunia. Hati-hati hubud dunia. Sampai Rasulullah menyampaikan begini. Hubud dunia raqsu kulli khati'atin. Hadis itu hubud dunia raqsu kulli khati'atin. Hubud dunia raqsu kulli khati'atin. Pendeknya hadisnya apalah ya? Hubud dunia raqsu kulli khati'atin. Jadi materialistis itu ya, adalah raqsu itu kan artinya kepala ya. Kepala kan raqsu itu. Kulli khati'atin, semua kesalahan. Jadi maksudnya sumber kesalahan itu karena hubud dunia. Dunia dijadikan tujuan, bukan sarana. Kalau kita tadi kan penting, dunia penting, tapi sarana. Tapi kalau dijadikan tujuan, itu repot. Ya, itu repot. Kalau mereka justru dunia tujuan, kalau kita bukan tujuan. Tujuan kita mendapatkan ridho. Kalau kita kan tujuannya mendapatkan ridho Allah. Makanya kita masuk surga karena ridho Allah, karena rahmat Allah. Ya, walaupun mungkin kita dosa-dosa kita banyak, ya, dengan rahmat Allah, Allah masukin ke dalam surga. Insya Allah. Sepanjang dia beriman, Allah akan masukkan ke dalam surga. Allah jamin ya, sepanjang masih beriman, sekali lagi, mati dia dalam keadaan iman, itu dijamin masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan pertolongan Allah, dengan ridho, pasti Allah ridho kepada orang beriman. Tapi mustahil orang kafir ya, yang di dunianya itu banyak hartanya dan dia peduli dengan orang miskin, tidak akan masuk surga. Itu dia. Yakin nggak? Harus yakin itu. Ini ada orang kaya, orangnya dermawan, tapi non muslim, sampai mati tidak berubah, masih tetap non muslim. Bager, tahu bager? Sopan, luar biasa hebatnya, baik orangnya, mati dia dalam keadaan kafir. Masuk surga nggak bakalan masuk surga, mencium bau surganya nggak bakalan. Maka jangan begini, lebih bagus orang kafir yang baik daripada orang muslim yang tidak. Janganlah, narasi itu jangan dibangun seperti itu. Sampai nikah aja tidak boleh dengan non muslim, dilarang dalam Islam nikah aja dengan muslim. Kenapa? Karena kita cintanya kepada mantu, cinta kepada anak itu karena Allah. Dilarang nikah dengan beda agama. Jangan begini, lebih bagus mantu yang kaya, bagus, baik, non muslim daripada yang muslim tapi tidak punya pekerjaan. Jangan begitu, narasi yang bangunnya itu rusak. Nikah dengan berbeda agama itu hukumnya membenarkan agama yang lain bisa murtad. Hati-hati, itu akarnya kalau lampau tadi sudah putus. Kita tidak boleh membenarkan agama apa. Ya. Makanya kita sebagai orang muslim, hubungan dengan non muslim tetap jaga dengan baik, tapi tidak boleh kita mengucapkan, apalagi berbuat, apalagi membantu ya kegiatan agama lain, tidak boleh. Itu dilarang. Tapi kita hubungan tetap sebagai manusia baik. Jadi kalau ada tetangga non muslim, kita sopan, harus memang. Justru harus sopan orang muslim itu. Tetapi kalau kegiatan keagamaannya jangan dibantu. Kalau kita bantu berarti membenarkan. Kalau membenarkan berarti sudah sumana uzubillah ini. Makanya cintalah karena Allah, benci karena Allah supaya dapat. Saya kira itu cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.